Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke pertemuan 12, yaitu kita bahas tentang basis data terdistribusi. Nah, di sini sudah ada pengertian dari basis data terdistribusi, yaitu adalah kumpulan data yang digunakan bersama yang saling terhubung secara logik, tapi tersebar secara fisik pada suatu jaringan komputer. Ciri-cirinya atau karakteristik dari database terdistribusi adalah yang pertama, kumpulan data yang digunakan bersama secara logik tersebar pada sejumlah komputer yang berbeda. Jadi ada di beberapa komputer yang berbeda ya. Kemudian yang kedua, komputer yang dihubungkan menggunakan jaringan komunikasi. Ada jaringan komunikasinya, biar baik itu internet ataupun intranet. Kemudian data pada masing-masing situs bisa menangani aplikasi-aplikasi lokal secara otonom ya. Jadi pada data yang tersebar itu ketika ingin diolah tidak harus diolah di pusat, tapi bisa juga di cabang-cabangnya misalnya. Kemudian yang keempat, data pada masing situs di bawah kendali satu database manajemen sistem. Jadi dari yang semua yang tersebar tadi pasti database manajemen sistemnya itu sama, yaitu satu ya. Masing-masing DBMS berpartisipasi dalam sedikitnya satu aplikasi global. Nah, sebelum masuk contohnya mungkin kayak bank ya. Di bank itu kan ada misalkan bank X itu pusatnya ada di Jakarta, kemudian bank ini punya cabang di beberapa daerah. Nah, ketika kalian ingin menabung, membuka rekening ataupun menabung di cabang yang lain, maka otomatis ketika kalian nanti akan mengecek di cabang pusat ataupun cabang yang lainnya lagi, datanya sama, terintegrasi ya. Jadi ketika diolah di daerah, di pusat ataupun di daerah yang lain, itu otomatis akan saling terkait, tidak berbeda datanya gitu ya. Itu yang namanya contoh basis data terdistribusi yang paling sering kita gunakan, yaitu bank. Nah, bentuk-bentuk topologi distribusi data nanti yang kita pelajari ada 5. Ibu buatkan tambahkan ininya. Yang pertama tadi adalah fully connected network. Nah, fully connected network kalian bisa lihat jaringannya seperti ini. Jadi sama-sama saling terkait ya, satu sama lain. A bisa ke B, bisa ke C, bisa ke F, E, D dan yang lainnya juga sama, bisa ke D, A, B tanpa harus melalui pusatnya terlebih dahulu. Nah, di fully connected network ini koneksinya langsung, link yang ada menjadi banyak dan menyebabkan biayanya besar ya, karena misal kita anggap ini adalah satu daerah, maka ketika dia fully connected, otomatis dia akan harus memasang jaringan yang bisa menghubungkan dari satu daerah ke daerah lainnya. Ini otomatis biayanya akan lebih besar dan juga tidak praktis untuk diterapkan dalam sistem yang sangat besar ya. Ini fully connected network. Kemudian topologi yang kedua adalah partially connected network. Link yang ada hanya antara beberapa situs sehingga biaya instalasinya otomatis menjadi lebih rendah, tapi biaya komunikasi bisa jadi lebih mahal. Misalnya situs A ingin akses ke situs E, jalan yang ditempuh maka dia harus melalui B, kemudian baru dia langsung ke E. Ya, semakin jauh jalan yang ditempuh, biaya komunikasinya semakin mahal, tapi biaya instalasinya lebih murah karena dia tidak terhubung seluruhnya. Ya. Jika terjadi kegagalan, misalnya di situs C ini gagal, maka akses ke situs F menjadi tidak ada. Situs E ini tidak ada. Ya. Ini juga kekurangan dari partially connected network. Yang berikutnya, tree structure network. Ini adalah biaya instalasi dan komunikasinya rendah. Namun jika terjadi failure link atau failure site, maka pengaksesan data menjadi terhambat dan mengakibatkan availability-nya atau ketersediaannya menjadi rendah. Contoh, kalau B-nya rusak, maka di si A ini tidak bisa mengakses D ataupun E. Ya, ini adalah tree structure network. Kemudian ada star network, ini terpusat ya. Ini biaya komunikasinya rendah karena setiap situs paling banyak mengakses 2 link ke situs lain. Namun bila terjadi failure state di situs pusat, misalnya di C-nya ini error atau failure, maka dia tidak bisa mengakses situs yang lainnya. Maka ketersediaan datanya otomatis rendah dan dia harus menunggu si C ini atau si pusat ini benar baru dia bisa mengakses data-data yang di site lainnya. Yang
berikutnya adalah ring network. Ring network ini komunikasinya tinggi karena jika ingin mengakses sebuah situs bisa jadi harus menempuh banyak link. Contohnya dari C mau ke D, dia harus melewati A, melewati B, baru dia bisa ke D. Ya, pada topologi ring ini ketersediaan datanya terjamin karena banyak jalan. Ya, misalnya A-nya failure, maka si C ini masih bisa untuk menempuh ke D ini masih bisa lewat E lalu F baru ke D. Ya, ini adalah kelebihan dan keunggulan dari beberapa topologi jaringan. Oke. Di sistem data terdistribusi selain topologi ada 5 topologi tadi yang kita bahas. Di sini juga punya keuntungannya. Keuntungan dari basis data terdistribusi adalah mengikuti standar struktur organisasi, ya. Kemudian adanya otonomi lokal tadi, ketika di daerah bisa dirubah, maka di pusat juga akan otomatis berubah datanya. Kemudian sifatnya bisa dipakai secara bersama-sama, tidak harus menunggu si pusat selesai baru kemudian daerah mengolah, tidak, tapi juga bisa diolah secara bersamaan. Kemudian ketersediaan datanya otomatis meningkat, ya. Bisa melihat akses misalkan data di daerah tidak harus ke pusat dulu, tapi di situ juga ada. Atau ketika di daerah ingin melihat data yang di pusat, itu juga bisa diakses. Lebih handal juga ketika ingin menangani sebuah data. Kemudian kinerjanya lebih meningkat, ya, dengan adanya basis data terdistribusi. Tidak harus ke cabang lain untuk mengakses datanya, bisa dari cabang yang terdekat, ya. Kemudian lebih ekonomis dan pertumbuhannya yang modular, jadi dia bisa mengikuti kebutuhan dari perusahaan. Sedangkan kerugiannya, harga softwarenya otomatis lebih mahal, ya. Ini biasanya di investasi awal. Kemudian lebih kompleks, otomatis kalau sudah menggunakan basis data maka dia lebih kompleks di awalnya. Ada punya kelemahan dalam keamanan, ya, mudah dibobol biasanya karena dia akan tersebar, ya. Kemudian sulit menjaga keutuhan data dan juga standarnya biasanya kurang, pengalaman pemakainya juga kurang, dan perancangan basis datanya ini otomatis tadi sama seperti poin nomor 2 adalah lebih kompleks. Kemudian selain sistem data terdistribusi, kita juga punya fragmentasi data. Fragmentasi adalah proses pembagian atau pemecahan database di mana database dipecah berdasarkan kolom dan juga baris, kemudian disimpan dalam site atau unit komputer yang berbeda dalam suatu jaringan data, sehingga memungkinkan untuk pengambilan keputusan terhadap data yang telah terbagi. Nah, di fragmentasi data ini, langkah yang diambil untuk menyebarkan data dalam basis data terdistribusi. Salah satu cara atau langkah untuk menyebarkan data di basis data terdistribusi adalah dengan cara fragmentasi data. Kenapa perlu? Karena yaitu tadi untuk penggunaannya, kemudian juga lebih efisien, lebih paralel bisa digunakan secara bersamaan tadi, dan juga lebih aman. Jadi sama aja seperti misalkan katanya kalau menaruh telur di dalam satu kotak dengan membagi telur di beberapa kotak, otomatis ketika satu kotak rusak atau satu kotak jatuh, maka tidak semua telur itu rusak, tapi juga masih ada telur-telur yang lain yang di dalam kotak lain yang bisa diselamatkan. Itu analogi untuk data, ya, dalam bentuk kita butuhkan untuk fragmentasi data. Nah, peraturan yang harus didefinisikan ketika mendefinisikan fragmen, yang pertama adalah kondisinya harus lengkap. Sebuah unit data masih dalam bagian dari relasi utama, jadi datanya harus berada dalam satu fragmen. Ketika ada relasi, pembagian datanya harus menjadi satu kesatuan dengan relasinya. Jadi tidak boleh dipisah jika dia mempunyai relasi dengan satu data yang lainnya. Kemudian ada rekonstruksi, ini adalah relasi asli bisa dibuat kembali atau digabungkan kembali dari sebuah fragmen ketika telah dipecah-pecah. Jadi tadi ketika kondisi lengkap kita pecah, kemudian nanti setelah dipecah itu ketika kita dibutuhkan utuhnya maka bisa direkonstruksi atau bisa digabungkan kembali. Nah, kemudian ada disjoiners. Ini adalah data di dalam fragmen tidak boleh diikutkan ke dalam fragmen lain agar tidak terjadi redundansi data, yaitu tidak terjadi kerangkapan data tadi. Kecuali untuk atribut primary key dalam fragmentasi yang vertikal. Oke.
Berikutnya kita akan bahas tentang kerugian dari fragmentasi, ya. Kerugiannya adalah kinerjanya bisa turun karena data tersebar dan butuh proses untuk menggabungkan kembali. Yang kedua, integritas yang bisa terganggu dikarenakan kegagalan pada salah satu site database server. Ya, jadi kalau terpisah, maka kerugiannya kurang lebih ada dua ini. Nah, jenis-jenisnya itu ada tiga, yaitu fragmentasi horizontal. Ini adalah tuple dari fragmen global, kemudian dipecah atau disekat menjadi beberapa subset. Ada fragmentasi vertikal, ini adalah membagi atribut-atribut dari fragmen global menjadi beberapa grup. Kemudian ada fragmentasi campuran, ini cara yang sederhana untuk membangun fragmentasi campuran. Yang pertama adalah menggunakan fragmentasi horizontal pada fragmentasi vertikal atau kebalikannya, menggunakan fragmentasi vertikal pada fragmentasi horizontal. Nah, contoh kasus jenis-jenis fragmentasi adalah seperti ini. Di sini ada ujian memiliki field name, nama mahasiswa, kode mata kuliah, nilai akhir, dan grade. Ya. Di sini contoh fragmentasi horizontalnya terbagi menjadi 3 fragmen. Ya, pertama berdasarkan mata kuliah. Tadi kita lihat di sini mata kuliahnya ada sistem wisata, visual basic, dan perancangan sistem. Maka fragmentasinya kita bisa pecah tabel ini berdasarkan mata kuliah. Jadi ini seperti ini. Ini adalah fragmentasi horizontal, yaitu berdasarkan sistem basis data, ya, kemudian ada perancangan sistem dan juga visual basic. Ini contoh fragmentasi horizontal. Kemudian yang berikutnya, fragmentasi vertikal. Ini di atas memenuhi kondisi jika nama mahasiswa dan mata kuliah adalah hal yang memenuhi syarat fragmentasi vertikal, ya, yaitu berdasarkan dekomposisinya dengan menambahkan tuple ID. Nah, kalau vertikal tadi kan, kalau horizontal kita bagi menjadi beberapa fragmen, ya, menjadi beberapa baris yang berdasarkan misalkan mata kuliahnya. Kalau vertikal ini kita perlu tambahkan yaitu tuple ID di sini. Tuple ID. Nanti contoh fragmentasi vertikalnya seperti ini. Ini adalah data aslinya, name, nama mahasiswa, mata kuliah, nilai akhir, grade, lalu tuple ID-nya. Kemudian di sini ada relasi kedua, name, kode mata kuliah, nilai akhir, grade, lalu tuple ID-nya. Bisa membedakan ya. Di sini semuanya name, nama mahasiswa, lalu mata kuliah. Data aslinya kan ini. Name, nama mahasiswa, kode mata kuliah, nilai akhir, grade. Nah, di fragmentasi vertikal yang kita seleksi adalah kolom-kolomnya. Yang kita bagi adalah kolomnya. Kalau di fragmentasi horizontal yang kita bagi adalah barisnya. Mau berdasarkan apa? Berdasarkan mata kuliah atau mungkin berdasarkan nilai akhir atau berdasarkan grade, terserah. Kalau yang contoh di sini fragmentasi horizontalnya adalah berdasarkan mata kuliah. Jadi ada 3. Fragmentasi horizontal sistem basis data, fragmentasi horizontal perancangan sistem, dan fragmentasi horizontal visual basic. Sedangkan kalau fragmentasi vertikal yang kita seleksi adalah kolom-kolomnya. Contoh dari fragmentasi yang seperti ini, kita tambahkan dulu tuple-nya. Tuple ini nanti untuk memudahkan. Nah, ini di sini fragmentasi yang pertama, name, nama, mata kuliah, nilai akhir, grade, tuple. Kode mata kuliahnya dihilangkan. Kemudian ini fragmentasi vertikal yang kedua, name, kode MK, nilai akhir, grade, lalu tuple. Nah, fragmentasi campuran kurang lebih sama, ya, tapi ini dibedakan dari misalkan ini adalah memasukkan horizontal ke vertikal atau memasukkan vertikal ke horizontal. Itu adalah fragmentasi campuran. Oke, untuk hari ini materi dari sistem database terdistribusi cukup sampai di fragmentasi tadi. Mudah-mudahan dapat dimengerti untuk contoh-contoh dari fragmentasi yang sudah Ibu sebutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.